Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 2 November 2023. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi ini kami datang kepadamu Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk berkat dan perlindungan Tuhan, untuk hari yang baru, untuk nafas kehidupan, untuk kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami akan belajar dari nasihat firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang suci yang Engkau curahkan kepada kami melalui anak-Mu, Roh Kristus, akan tinggal dalam hati kami, agar menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Hasudungan Sidabutar. Kepada Saudara Sudung, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita hari ini berjudul Karunia Terbesar dari Allah bagi dunia, Putranya. Ayat inti terdapat dalam Lukas 2 ayat 10 dan 11. Demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di padang-padang rumput, tempat Daud menggembalakan kawanan dombanya, para gembala masih tetap berjaga di malam itu. Sepanjang saat-saat sunyi itu mereka bersama-sama mempercakapkan tentang juru selamat yang dijanjikan itu dan berdoa untuk kedatangan Raja ke tahta Daud. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Dikutip dari buku The Desire of Ages halaman 47. Pangeran surga berada di antara umatnya. Karunia terbesar dari Allah telah diberikan kepada dunia. Sukacita bagi orang miskin, karena Kristus telah datang untuk menjadikan mereka pewaris kerajaannya. Sukacita bagi orang kaya, karena Dia akan mengajari mereka cara mendapatkan kekayaan abadi. Kegembiraan bagi mereka yang bodoh. Dia akan membuat mereka bijaksana dan diselamatkan. Sukacita bagi yang terpelajar. Dia akan membukakan kepada mereka misteri-misteri yang lebih dalam
daripada yang pernah mereka pahami. Kebenaran yang tersembunyi sejak dasar dunia dijadikan akan dibukakan kepada manusia melalui misi Juru Selamat. Dikutip dari buku The Desire of Ages, halaman 277. Demikian bacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Sudung. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tema besar renungan pagi bulan November 2023 adalah kabar sukacita. Dan kemarin kita sudah menerima kabar sukacita bahwa untuk dapat memiliki sumber air hidup, sumber air keselamatan adalah dengan menerima Roh Kristus dalam hati kita. Sebab Kristus tinggal dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Hari ini kita menerima kabar sukacita bahwa Allah telah memberikan karunia-Nya yang terbesar, yaitu kelahiran anak-Nya di dunia ini. Renungan hari ini berkata, Pangeran surga berada di antara umat-Nya. Karunia terbesar dari Allah telah diberikan kepada dunia. Sukacita bagi orang miskin. Karena Kristus telah datang untuk menjadikan mereka pewaris kerajaan-Nya. Dikutip dari Radian Religion, halaman 308, paragraf ketiga. Kristus disebut Pangeran Surga. Kenapa? Karena Kristus adalah anak sulung surga. Selanjutnya, dalam Kerinduan Segala Zaman jilid 1 halaman 42 paragraf pertama, penyerahan anak sulung berasal pada zaman purbakala. Allah telah berjanji hendak mengaruniakan anak sulung surga untuk menyelamatkan orang berdosa. Yesus adalah anak sulung surga yang dalam bahasa Inggris Roh Nubuat sebut firstborn, anak yang lahir pertama, dan karena hanya satu-satunya, itu sebabnya disebut anak tunggal Allah. Dan Pangeran Surga terlebih dahulu lahir sebab ia bersama Bapanya yang menciptakan segalanya. Roh Nubuat berkata, Pangeran Surga, dia yang satu dengan Bapa dalam penciptaan dunia, datang ke dunia kita untuk bekerja demi keselamatan manusia. Dikutip dari Review and Herald, April 8, 1909, paragraf ketiga. Hanya dua oknum yang menciptakan dunia ini, yaitu Pangeran Surga dan Bapanya. Tidak hanya itu, oleh karena manusia telah jatuh dalam dosa, Pangeran Surga, yaitu anak Allah yang Maha Tinggi, datang ke dunia ini menjadi manusia untuk bekerja demi keselamatan manusia. Itu sebabnya, saat Yesus lahir di dunia ini, kabar sukacita disampaikan kepada para gembala. Dalam Lukas 2 ayat 10 dan 11, lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sejak lahir, Yesus anak Allah yang Maha Tinggi, Pangeran Surga, telah disebut Juru Selamat. Bayi yang lahir di palungan tersebut adalah Juru Selamat manusia. Tidak perlu menunggu 30 tahun kemudian untuk menyebutkan Yesus adalah Juru Selamat manusia. Namun sejak lahir, Yesuslah Juru Selamat kita. Inilah kabar sukacita itu. Sebab, di dalam Signs of the Times, Februari 7, 1878, artikel A, paragraf 10, Dia ingin Anda berada pada posisi di mana Dia dapat memberi Anda karunia keabadian. Dia telah memberi Anda karunia putranya, karunia terbesar yang dapat diberikan surga. Dan sekarang, jika Anda terhubung dengan Allah, jika Anda terhubung dengan surga, Anda boleh dalam nama dan kekuatan Yesus mengembangkan karakter yang simetris. Karakter yang tak bernoda bagaikan bunga bakung murni yang mekar di pangkuan danau. Dia yaitu Allah Bapa
memberikan karunia terbesar surga, yaitu anaknya yang tunggal, Pangeran Surgawi, datang ke dunia ini dan menjadi manusia, agar dalam Yesus kita dapat memiliki karakter yang sempurna, dan itulah yang melayakan kita menerima keabadian atau kehidupan yang kekal. Sungguh suatu kabar sukacita. Mengapa disebut karunia terbesar? Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setelah mengaruniakan putranya yang setara dengan dirinya, ia tidak dapat menahan surga itu sendiri. Setelah memberikan pemberian yang terbesar, ia tidak dapat menahan pemberian yang lebih kecil. Dikutip dari The Youth Instructor, Desember 13, 1894, paragraf kedua. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata, dengan memberikan putranya kepada dunia kita, Allah memberikan seluruh surga. Dikutip dari Letter 25 tahun 1902, paragraf ke-27. Sungguh suatu karunia terbesar yang Allah karuniakan kepada kita yang hina ini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita dari para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa untuk pelajaran dari firman Tuhan yang telah kami pelajari pagi ini. Terima kasih Bapa untuk karunia terbesar surga yang Kau telah berikan kepada kami, yaitu anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang setara dengan diri-Mu untuk menyelamatkan kami yang berdosa dan hina ini. Biarlah Roh-Mu yang Kau curahkan kepada kami melalui anak-Mu Roh Kristus akan menolong kami dan menguatkan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu dan tidak menyia-nyiakan karunia terbesar ini yang telah Engkau berikan kepada kami. Tolong kami Bapa agar kami boleh menang melawan setiap pencobaan yang datang kepada kami, dan tolong kami untuk menuntun jiwa-jiwa kepada Kristus. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.